Pagi itu berwarna kuning. Dunia mulai siuman. Seseorang dengan wajah pamflet berdahak, seperti memanggil angin, dan yang datang serombongan serigala kurus. Matahari meloncat dari kaca buram di punggung kamar. Ia menguap, lalu mendendangkan beberapa lagu patah. Menyibak gorden, mengintip sesuatu, mengernyit, lalu menutupnya kembali. Dalam posisi yang agak berbeda, ia tiduran lagi. Dari mulutnya menyeruak beberapa kalimat. Yang paling terdengar adalah saat dia mengatakan, banyak orang terlalu ambisius dengan waktu, selalu sibuk mencari kesenangan setelah tidur yang tenang. Dan aku cukup tahu yang paling berharga setelah tidur yang tenang. Ia bangun lagi. Kali ini hari telah bertambah tua barang beberapa puluh menit. Lalu tape recorder hitam yang hampir busuk mulai menjerit. Manusia ceking berkaus kuning seperti warna pagi ini mulai sibuk mengelus dan menyentuh anggota tubuhnya. Ia mulai dengan memasukkan telunjuk kanannya pada lubang hidung sebelah kanan, menjelajah ruang di dalamnya dengan penuh perasaan, dan kemudian lubang sebelah kiri. 3 kali mengendus dan bersin-bersin. Bergeser ia ke depan cermin. Menyentuh rambut jabriknya, mengerling, memiringkan badan ke kanan dan ke kiri, menjulurkan lidah, dan yang terakhir berkata pada bayangannya sendiri, "Kamu cukup sialan dan seksi." Dengan gerak yang cukup indah, ia menggapai asbak di samping sebuah tabloid murahan, memilih yang paling panjang dari puntung-puntung rokok yang ada. Kemudian menyalaknya, mengisap begitu dalam dengan kekusukan yang begitu malam. Disambarnya sebatang pulpen dengan kertas buram. Ia mulai menulis surat buat kekasihnya. Memulai dengan tanggal dan di bawahnya sebuah kalimat ditoreh. Aku laki-lakimu, hendak mengaku padamu. Ada yang mengetuk pintu dari luar. Pintu yang berwarna kuning. Laki-laki itu bangkit dan membuka pintu. Menerima tas kresek hitam dan berujar dengan datar, "Makasih." Lalu menutup pintunya lagi. Tangannya meraba ke dalam tas kresek dan matanya mengamati suratnya yang memakan 2 halaman. Dari dalam tas kresek dikeluarkannya sebungkus roti. Kemudian mulai mengunyah dengan datar. Berurutan pula dikeluarkannya sebotol bir dan sebungkus rokok serta beberapa lembar uang dari situ. Ia membuka botol bir, meneguknya dan sedikit menuangkan pada tangannya untuk diusapkan di rambut.
Siang bergegas bergerak. Ini donat untuk sesuatu yang sempat bergetar. Ia mengulurkan tas kresek kecil pada seorang gadis berwajah diam. Kantin itu berpohon 15. Sepotong demi sepotong donat masuk ke mulut. Segelas teh hangat di hadapannya. Salah satu dari sederet kalimat warisan neneknya. Detik-detik bergerak bersama rindangnya pepohonan. Hari ini kekalahannya dimulai dari menerima sebungkus donat. Segumam kecil melintas dari mulutnya. Tak akan kubiarkan ia menerima sedikit ruang di belakang telinga kiriku. Tak akan. Ia menyeruput gelasnya seringan mungkin, seperti sejarah dendamnya yang masih berusia muda. Serombongan manusia, segelombang pembicaraan kemudian menelannya. Kantin itu masih berpohon 15. Juga ketika burung-burung kecil semakin tak berani dekat dengan tanah. Ada yang berantakan seperti marmer muda rumahnya. Panas semakin berat. Hari bergegas padat. Ruang-ruang di otaknya semakin tertutup. Begitu pengap. Masih tersisa satu donat. Ia merasakan rumahnya dari mulai kecil, keinginan untuk pulang. Memanggil taksi, jalan masuk rumah, pintu pagar, dan tentu saja pintu rumah. Sudah lama keletihan mengendap di rumah ini. Sebotol air mineral dingin diteguk. Sofa empuk mendekapnya dalam hangat. Ia mulai mengeluarkan donat, mengendusnya, dan mencoba merasakan getar tangan seseorang yang memberikan untuknya. Perlahan mulai dimakan. Kali ini seperti ada selokan bening di lehernya. Ia mulai melihat mata, lalu juga sentuhan-sentuhan ringan. Ruang terang. Waktu ditunjuk 3 jam tangan, 1 jam beker, 1 jam dinding. Pikiran. Sehabis mengunci pintu, sebuah majalah di tangan dengan lidah menyapu ruang antara dinding mulut dengan gigi, mencari sisa-sisa donat murahan. Pada halaman ke-17 tanpa nomor halaman, gambar laki-laki berdada lapang, 2 puting di jilatnya. Lalu halaman ramalan bintang, model pakaian, dan masakan enak tanpa kolesterol tinggi. Lelap melebihi tengah malam. Telah terpegang sebuah whiteboard dengan selaput kutukan di atasnya. Ia ingin meraba-raba kemungkinan. Sudah agak lama ia dilekati keresahan, selayaknya jepit merah di rambutnya. Mengganggu dan dibutuhkan. Sementara mungkin.
Keresahan itu perlahan kian dewasa, menambah jumlah asing. Seperti kesedihan, seperti hinggap di senja. Pertama, dikenalnya kesedihan setelah mendengar orang menyebut Tuhan. Lalu berturut-turut pohon jambu, kematian, hamil, televisi, jadwal mata pelajaran, dan seterusnya. Segalanya ranum, merah, benci. Kebencian di kelas 3 sekolah dasar dengan PR nomor 2 di ruang tengah. Ayah membaca koran, televisi menyala dengan penonton tunggal, ibunya. Kini telah ia pegang kemungkinan dan suara benda jatuh. Sebuah lampu tidur tak pecah. Mungkin karena karpet sewarna cincin di kamarnya terlalu tebal. Masih tampak siang. Dibenahinya, dengan tangan kiri menyambar kotak kecil. Kotak besarnya mulai meraung. Ia tetap letih. Persis benar dengan pinggiran biskuit. Menuju jendela. Memandang lepas menuju 2 gunung yang sangat serius. Makin letih, makin benci. Ada juga yang serius. Laki-laki tadi, wajahnya jauh dari kemenangan-kemenangan. Ia tak melihat ada perlengkapan untuk itu semua. Tapi ia rindu. Pastilah ia bukan Arjuna yang nyaris punya segalanya. Ketabahan, kecerdasan, ketampanan, juga pertanyaan ragu yang dilemparkan pada Krishna. Kasihan. Punya segalanya dan masih bertanya-tanya. Laki-laki itu tentu tidak. Satu kalimat, sepotong tubuh, dan 5 buah donat, tentu tidak. Pastilah ia bukan laki-laki yang gemar bertanya, walau tak punya apa-apa. Ia mirip pertanyaan itu sendiri. Ia rindu. Ia ingin mengendarai kesewenang-wenangan, melaju. Segepok permainan. Hari masih siang, memastikan. Laki-laki itu memulainya dari ujung sebuah jembatan yang menyala. Di belakangnya, 2 malaikat tanpa sayap dengan buku catatan kejadian yang lupa dibawa. Beberapa buah kelenjar di tubuh laki-laki itu bergerak lunak. Bersitatap pada matahari. Sialan, kalah garang. Berbalik langkah mengambil kacamata hitam. Lebih yakin ditatapnya lagi matahari. Sialan, kalah garang, melaju.
Ada yang terhunus namun tetap jinak. Waktu. Dua aroma bertabrakan, terpelanting, menyenggol saraf berahi, tumpah, dan pada hitungan ke-9 berubah menjadi warna. Benar-benar merah. Ada bagian yang kecil menyerupai tungau dengan kekuatan sihir yang cukup menggiurkan. Dua Dracula menjelma menjadi dua payudara. Sebuah benda menyerupai Zakar sibuk mengais sisa-sisa keabadian. Selalu saja ada yang melayap dengan kesombongan warna putih. Wahyu-wahyu biasa digambar dengan itu. Martil, lebih tepatnya kesumat yang bertenaga. Dada-dada berdentum dalam irama cepat. Keasingan menelusup, menjelajah, melingkar-lingkar, saling melepas dan menangkap. Dendam yang asing bergetar, semakin bergetar. Semua telah tersulut. Segalanya runcing, bunting, nyaris meledak. Sudah bernama sore. Mungkin karena pohon-pohon kelihatan begitu tinggi. Sore yang ringan. Tanah lapang dan jalan-jalan membuka keriangan demi keriangan. Benda-benda bergelayutan dengan meriah. Sayap-sayap membentang berseru. Warna-warna bersekutu. Lanskap bertabur berkah. Kejadian-kejadian menguntai diri, membentuk barisan-barisan yang menyala. Pagar-pagar rumah dan beranda begitu mesra. Segelintir kenyamanan berbentuk lidi mengalir darah. Dua manusia berhadap-hadapan, membuat pengakuan. Tak semudah membuat surat dari perantauan. Terbata-bata seperti menjelajahi sesuatu di luar kehidupan. Telah lama segalanya belum juga selesai. Seperti penantian. Semuanya begitu panjang. Lalu salah seorang dari mereka menyentuh rambut yang tergerai. Ada yang berembus ketika sentuhan terjadi. Kemudian saling menikmati. Tak ada yang dikorbankan. Setidaknya beberapa musim begitu cepat sebelum segalanya kembali panjang dan lambat. Dan itu menyakitkan. Menyakitkan. Sore beranjak tua, sia-sia. Waktu ditanak dengan perapian senja, sedih dan mencekam. Siluet kematian mencengkram tanah.
Pada senja, segala kebimbangan menuju keabadian. Daun-daun melayang, berkelabat mengabarkan sepi. Orang-orang berlalu lalang dengan keonaran yang bergemuruh. Sebuah garis batas waktu direntangkan, menjerat, mencekik. Bumi menyebar fitnah, menyuburkan petaka-petaka. Detik-detik merapat, berimpit, sesak, pejal. Jalur-jalur menyempit menuju satu titik dengan kecepatan dendam. Berpilin mengencang tak pernah terurai. Rahasia-rahasia melesat menjauh, tak dapat diraih, tak tersingkap. Orang-orang berwajah percuma, kegetiran tergurat di mana-mana. Semuanya berkemas menuju sia-sia. Malam, denyut nadinya terasa benar. Pohon-pohon bergoyang pelan, mencoba saling menyapa. Dua manusia beradu punggung. Di leher mereka seutas kesunyian mengintai. Pemantik ajaib mulai menjamah sulur-sulur kesadaran. Hanya namanya saja, malam. Udara bergetar halus. Sudah lama kesumat lebih menggetarkan dibanding kesia-siaan. Dalam timbunan memori yang nyaris biru, dua manusia saling menjilati. Langit bercendawan perlahan pudar. Bintang-bintang genit bermunculan. Jilatan-jilatan terus membasah. Embun-embun turun, udara basah. Ruang-ruang mulai merapikan diri, malam bersolek. Jilatan-jilatan berkalabat, malam semakin dalam. Malam ini, dua manusia telah menciptakan ruang hening baru. Keheningan sebuah meja makan dengan dua buah kursi dan desiran daun cemara. Sebatang lilin menyala ungu, cukup untuk sampai pagi. Dua pasang mata bersitatap lekat, meraba punggung malam. Fajar. Kebisuan yang ringan. Seluruh isi kota menarik napas panjang, mencium kelahiran matahari. Kali-kali kecil mengalir bening. Setiap fajar adalah sebait puisi di tubuh bayi. Tangisnya tetap rendah hati dan wangi. Pagi ini sewarna dengan api.